Oke, selanjutnya kita close, kita masuk pengisian saldo piutang dan utang. Caranya di setup balance, customer balance ini untuk saldo piutang dan supplier balance ini untuk saldo utang. Kita isi dulu yang customer. Datanya ada di soal sini. Ini saldonya untuk piutang, ini saldonya untuk utang. Oke, kita langsung masukkan saja. Kita klik add sale. Ini di sini order balance masih 858 juta. Ini sejumlah piutang yang ada di perusahaan. Add sale. Kita masukkan toko yang pertama. Di sini adalah toko JP Alex. Terminnya harus sama dengan kebijakan 2010N30. Invoice-nya kita isikan dengan nomor fakturnya F11-2, maksudnya. Tanggalnya kita masukkan sesuai dengan tanggal yang ada di soal, yaitu 25 November 2019. Customer PO kita isikan dengan C001 atau nomor urut customernya, ID-nya tadi. Ilmunya kita isikan sama semuanya, yaitu saldo awal piutang dagang. Kita masukkan total including tag-nya di sini. Karena ini tanpa PPN, maka PPN-nya kita nolkan dengan cara NT. Sejumlah 341 juta. Ya, setelah itu kita klik record. Kita lanjutkan dengan toko yang kedua. Caranya sama dengan yang tadi. Ini langsung dilanjutkan saja sampai nanti selesai di toko Banten Alex. Ini kita masukkan toko yang terakhir, yaitu toko Banten Alex dengan nomor faktur F-11-14 tertanggal 25 November 2019. Customer PO nya yaitu C004. Ini saldo awal piutang dagang dan total including tag nya sejumlah 33 juta tanpa BPN NT. Sehingga kalau kita record, nanti hasilnya harus ada notifikasi berbunyi congratulations. Kita coba. Nah, nih. Kalau sudah congratulations, jadi piutangnya sudah ke input semua. Kita cek auto balance-nya nanti harus 0. Nih. Oke, kita ganti ke supplier. Setup balance, supplier balance. Kita isikan yang PD Sahabat Jaya dulu dengan cara add purchase atau add purchase. Nah, dari Sahabat Jaya sampai ke PD Margonda. Nanti kita cek terminnya hampir sama kayak yang di sale tadi customer tadi. Kita masukkan PO nya. Di sini PO nya dengan nomor S001. Tanggalnya kita lihat di soal, tanggal 23 November 2019. Supplier invoice nya ini diisikan dengan nomor faktur invoice C.15234. Ini kita isikan dengan saldo awal utang dagang. Lalu kita masukkan total including tag-nya tanpa menggunakan pajak, yaitu 231 juta. PPN-nya diganti menjadi NT. Oke, setelah itu di record, kita buat sampai di PD Margonda. Oke, saya buat dulu. Oke, di sini saya sudah sampai di PD Margonda. Sudah saya isikan 286 juta. Sehingga nanti kalau kita sudah record harus muncul notifikasi congratulations.
Oke, kita dicek lagi order value-nya harus 0, lalu kita klik close. Setelah kita mengisi tahapan yang barusan, yaitu tahapan pengisian saldo piutang dan saldo utang, berikutnya kita harus membuat kartu persediaan. Caranya di ini inventory item list atau modul inventory item list. Ya, langsung kita klik new. Di sini kita buat item number yang pertama, datanya berasal dari sini, merchandise inventory. Item numbernya kita masukkan HP periode 14 yang pertama dengan nama HP Leon 14. Nah, berikutnya di sini caranya kita klik new dulu aja. Kita masukkan barang yang kedua, DI strip 15. Barangnya namanya Dell Inspiron 15. Baru kita centang tiga-tiganya ini. I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kita masukkan akun, dia minta akun cost of sale, kita isi dengan IGS, income account for tracking sale, kita isi dengan sale. I inventory this item, kita isikan dengan merchandise inventory. Lalu di sini jangan kamu centang inactive item. Kalau ini dicentang, maka kartu yang ada di sini akan hilang. Berikutnya kita ke buying detail. Di sini kita klik, lalu kita ketik unit. Tag kode boxnya kita ganti dengan PPN, karena setiap pembelian barang disertai dengan PPN. Selling detail kita klik di sini dengan ketik dengan unit, karena tag kode soalnya kita pilih dengan PPN. Kembali ke profil, lalu kita klik OK. Jika ada notifikasi seperti ini, kita bisa klik ignore atau ignore all atau cancel. Oke, yang sini sudah ada 000 nya, berarti sudah diisi. Kita klik yang HP B14 tadi, kita centang-centang seperti tadi, kita isikan akunnya. Ini sudah otomatis keisi. Buying detailnya kita cek sudah keisi apa belum, sellingnya juga kita cek. Nah, itu lalu kita klik OK. Jika sudah selesai, kita klik close, lalu kita isi tadi persediaannya. Tetap masuk ke sini lagi, inventory item list. Kita isi dari yang di APP 14 atau barang yang awal. Kita klik dulu. Caranya kita klik quantity on hand. Nih, di sini ada tanda panah ke arah kanan. Kita klik. Nah, di sini kita nggak perlu atur apa-apa, langsung klik adjust inventory. Masuk ke halaman jurnal seperti jurnal umum, kita masukkan langsung ke tanggalnya. Di sini tanggalnya berbunyi 30 November 2019. Memonya kita isi dengan persediaan barang dagang awal. Lalu kita ke sini item numbernya, kita langsung campur aja jadi satu. HPP Pavilion dulu, yang kedua kita tab juga ke Dell Inspiron. Kuantitinya kita masukkan seperti yang ada di soal, 200 untuk yang HP, dengan unit costnya 7.500 per unit. Berikutnya yang sini untuk yang DI 15 160 unit dengan harga per unit 4.500. Nah, setelah itu kita isikan akunnya dengan merchandise inventory.
ya, dua-duanya. Dicek amountnya di sini harus 1.500.000.000, yang kedua harus 720 juta. Ini sudah benar, lalu kita klik record. Cara mengeceknya, kita klik cancel dulu. Di sini kita kasih tanggal 1 Januari 2019 sampai di 31 Desember 2019. Oke, ini untuk barang yang HBB 14 ini sudah masuk di sini 1.500.000.000. Untuk cek yang barang kedua DI, kita pilih DI, sudah masuk 720 juta. Kita close. Oke. Nah, jadi di sini online-nya nanti DI-nya 160, HBB-nya 200 unit. Kita klik close. Jadi itu langkah-langkah tahapan awal pembuatan data bisnis baru yang ada di Mayop. Setelah kita mengisi identitas diri sampai conclusion, klik comment center. Berikutnya kita membuat akun, mengisi neraca saldo, membuat kode pajak, lalu kita membuat men-setting linked account-nya, lalu membuat kartu piutang dan utang atau kartu customer dan supplier. Setelah itu mengisi saldo piutang dan saldo utangnya, lalu membuat kartu persediaan. Nah, berikutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya, yaitu pembuatan penginputan transaksi ke dalam aplikasi Mayop sampai ke laporan keuangan. Oke, terima kasih, saksikan terus, semoga lancar UASnya.